Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 16. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jadilah terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tema firman Tuhan, jadilah terang. Sangat mudah diucapkan namun sangat sulit dilakukan bagi orang-orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sumber terang itu bukan berasal dari diri kita, namun sumber terang itu berasal dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi di sini gelar Tuhan Yesus adalah terang dunia. Bukan kita sumber itu, namun Tuhan Yesus. Hanya ketika kita memilih jalan kita untuk mengikut Tuhan, disitulah dikatakan kamu adalah terang dunia. Berarti orang-orang yang hidupnya tinggal di luar Tuhan Yesus, mereka hidup di dalam kegelapan. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum kita bertobat, kenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dikatakan dahulu kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi sekarang ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup menerima Tuhan Yesus, berarti kita semua adalah anak-anak terang. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan, dan setiap perintah itu selalu disertai dengan janji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita perintah, jadilah terang, itu bukan asal-asal perintah, tetapi di dalam perintah itu ada tujuan, dan setiap tujuan itu mengandung janji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memberi kita perintah untuk menjadi terang? Di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, di dalam Dia ada hidup. Jadi di dalam terang itu ada hidup, ada kehidupan. Coba juga kalau kita ada di dalam posisi kegelapan, atau tiba-tiba mati lampu di malam hari dan tidak ada lilin, tidak ada senter, tidak ada lampu, bagaimana keadaan kita? Di situ kita akan merasa pengap, gelap gulita, panas. Dan ada beberapa orang yang kalau dia ada di dalam gelap, dia merasakan apa? Sesak napas. Sungguh tidak enak ketika kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi di sini dikatakan di dalam terang itu ada hidup. Jadi ketika kita mengikuti terang itu, kita mendapatkan kehidupan. Dan ayat yang kelima dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi terang itu bersifat dia menguasai itu kegelapan. Kalau tiba-tiba mati lampu di dalam gelap, taruh saja lilin satu. Lilin satu itu dia bisa apa? Bercahaya di tengah kegelapan itu. Jadi bukan kegelapan yang menguasai kita, tetapi ketika kita menjadi anak-anak terang, kita yang harus apa? Menguasai kegelapan itu. Jadi identitas kita adalah terang dunia.
di dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Yesus menyebut kita adalah terang dunia. Jadi identitas kita adalah terang dunia, bukan terang di dalam gereja. Kalau terang di dalam gereja, kita semua ini adalah terang. Kalau terang dan terang baku apa? Menjadi apa? Silau. Tetapi terang peterang ini masing-masing Tuhan bilang terang dunia. Jadi di mana ada kegelapan di situ Tuhan kasih apa? Terang. Jangan kita di daerah kita ini. Justru kita adalah terang. Tuhan menempatkan kita di tempat-tempat yang apa? Gelap, supaya kita apa? Menjadi terang di situ. Kita semua harus sadar kita ini adalah terang. Jadi kehidupan kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan Yesus. Karena apa? Identitas kita ini sangat berpengaruh karena disorot oleh orang. Ini sungguh tidak mudah, saudara. Dan kita semua harus berbeda dalam hal apa? Dalam hal dosa. Ketika orang-orang di luar menganggap segala sesuatu, oh ini hal biasa, dan mereka melakukan itu menjadi apa? Dosa. Kita harus berbeda. Ketika kita menjadi anak-anak terang, kita harus berbeda. Jangan kompromi dengan dosa. Di dalam Matius 5 ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pertanyaannya, siapa tahu apa itu gantang? Ada yang tahu? Jadi gantang itu ternyata adalah sebuah ukuran takaran atau yang kita biasa disebut ukuran liter. Jadi ada yang liter, tapi dia ini liter sekitar 3 liter. Itu dia ukuran gantang. Jadi itu. Jadi tidak mungkin pelita itu lalu ditaruh di bawah gantang itu, melainkan pelita itu diletakkan di atas kaki dian supaya apa? DP terang bercahaya. Kaki dian itu kalau pas sekarang kita tidak lagi memakai itu, tetapi sekarang orang-orang di zaman modern itu memakai bola lampu. Bola lampu ada yang bangun rumah kong DP bola lampu di bawah kolong? Tidak ada, pasti bola lampu ini ditaruh di atas. Demikian pula kita sebagai anak-anak terang. Itu tidak mungkin tersembunyi. Karena apa? Orang lihat, oh ada terang di situ. Bagaimana kondisi terang itu yang ada dalam kehidupan kita? Apakah masih bercahaya, masih terang sekali, atau terang itu sudah mulai redup? Kalau sudah mulai redup, tandanya lampu itu sudah mau mati. Balon lampu itu sudah bilang semua putus itu lampu. Jadi kita cek kehidupan kita. Bagaimana terang itu? Masihkah menyala-nyala atau sudah mulai redup? Bagaimana cara hidup kita supaya terang itu tetap bercahaya di dalam kehidupan kita? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 8. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 8. Di situ dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan.
kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Di sini dikatakan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi ketika dikatakan anak-anak siang berarti kita tidak hidup di dalam kegelapan. Mereka yang tidur waktu malam, yang mabuk waktu malam, tetapi kita adalah orang-orang siang. Jadi bagaimana cara hidup supaya terang tetap bercahaya? Di ayat 8 dikatakan, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dari ayat 4 sampai 8 bisa kita ambil, berarti ada 3 hal. Pertama, bangun dari tidur. Yang kedua, berjaga-jaga. Yang ketiga, sadar. Bagaimana bangun dari tidur? Di dalam Yesaya 60 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1. Di situ dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi langkah pertama yaitu bangkit, bangun dari tidur. Setiap roh kita yang sudah tertidur hari-hari ini, bangkit, bangun dari setiap kenyamanan kita, bangun dari setiap kemalasan kita, bangun dari setiap kedagingan kita. Jadi di situ adalah langkah awal untuk kita supaya terang itu tetap bercahaya. Karena ketika roh itu sudah tidur, maka yang akan keluar dari hidup kita adalah kedagingan kita. Yang keluar bukan lagi manusia roh kita yang menyala-nyala, tetapi manusia daging ini yang keluar. Disitulah mengapa kita menemukan banyak orang Kristen yang menjadi sombong, menjadi pemarah, menjadi tukang iri hati, kepahitan, dipelihara itu kepahitan, tidak ingin melepaskan pengampunan, yang merasa diri hebat, ingin dipuji, tidak mau mengalah. Karena saudara? Roh mereka sudah tertidur. Tetapi ketika rohmu bangkit, disitulah langkah awal supaya terangmu tetap bercahaya. Karena orang melihat terang kita. Orang akan melihat teladan kita dalam dalam hal perkataan kita, dalam hal perbuatan kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, tidak sombong. Tetapi kalau sudah mulai ada kesombongan, berarti di situ terangmu sudah redup. Terangmu sudah mulai gelap. Waspada dengan dengan hal itu. Karena kehidupan kita harus berdampak bagi orang lain. Mari ketika kehidupan kita ada terang, kita hidup dalam kerendahan hati. Walaupun orang mau bilang kita seperti ini, seperti itu, orang menjelekkan kita, orang merendahkan kita, tetapi ketika kita ada terang, kita tetap rendah hati. Kita tidak membalas yang jahat dengan jahat. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi kehidupan kita memancarkan terang Tuhan. Kita melihat sebuah lilin yang dipasang. Lilin itu bercahaya, tetapi apa yang dialami oleh lilin itu? Dirinya habis. Begitupun dengan kita, ketika terang Tuhan itu menguasai kehidupan kita, maka manusia daging kita ini seharusnya dihabiskan. Karena manusia daging ini penuh dengan kelemahan. Orang bilang sedikit begini tentang torang pendara cepat naik, cepat emosi, cepat bersungut-sungut ketika dalam kesulitan, tidak mudah mengucap syukur. Ketika ada tantangan, ada persoalan, menjadi tawar hati. Disitulah terang kita mulai mulai redup. Dan yang kedua, cara hidup supaya terang tetap bercahaya, yaitu kita hidup berjaga-jaga dan
berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Supaya terang tetap bercahaya, kita harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Pastikan kehidupan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Bangun kembali manusia roh kita yang sudah tertidur, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Karena apa? Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Tetapi ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, hidup kita melekat dengan Tuhan, seperti tema kita pada tahun ini, hidup kita melekat dengan Tuhan. Bola lampu ini tidak akan menyala dengan sendirinya kalau dia tidak terkoneksi dengan aliran listrik. Dia hanya bisa menyala ketika apa? Listrik itu mengalir ke bola lampu itu. Ketika terkoneksi dengan listrik, maka bola lampu ini bisa bercahaya. Ketika tidak terkoneksi, maka lampu ini apa? Mati. Dan kalau lampu ini mati, dia menjadi gelap. Jadi pastikan kehidupan kita ini tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jangan malas berdoa, jangan malas baca Alkitab. Kalau sekarang kita mulai malas berdoa, kita mulai malas baca Alkitab, kerinduan kita tidak lagi kepada firman Tuhan, kerinduan kita tidak lagi membaca Alkitab, itu berarti kehidupan kita dengan Tuhan sudah apa? Mulai renggang. Kehidupan rohmu itu berarti sudah redup. Tetapi ketika engkau masih memiliki gairah, masih menggebu-gebu cintamu kepada Tuhan, engkau masih apa? Terangmu bercahaya. Tetap apa? Ada kobaran api itu tetap timbul keluar dari dalam kehidupanmu. Karena sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu bangun pagi tidak ada handphone, yang ada hanyalah apa? Lampu. Kalau saya dulu masih masa kecil, bangun tidur bukan lampu listrik begini, tetapi lampu botol, dan tidak ada televisi, tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada pilihan selain apa? Orang membaca Alkitab. Tapi sekarang listrik ada, hiburan ada di mana-mana. Bangun tidur tetap cari apa? Handphone. Kita akan apa? Lihat notifikasi. Ada pemerintah, siapakah ada komen kita ini, siapakah ada lihat kita story. Itu kecenderungan manusia di zaman sekarang. Tetapi marilah, kalau saya dan saudara diingatkan Tuhan hari ini untuk kita boleh hidup bagaimana terang itu tetap bercahaya di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, poin kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Kita bermain handphone tidak salah, itu bisa, tetapi jangan lupa juga untuk apa? Kasih makan roh kita. Sama seperti tubuh ini. Tubuh ini kan kita beri makan satu hari berapa kali kita kasih makan tubuh ini? Siapa yang makan 3 kali satu hari? Siapa yang makan 4 kali satu hari? Tubuh ini kita kasih makan, tetapi terkadang kita lupa memberi makan apa? Roh kita. Biasanya makan satu hari 4 kali. Kalau kita tidak pelihara roh kita ini tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap terkoneksi di dalam Tuhan, berapa kali kita kasih makan roh kita ini? Satu hari berapa kali? 1 kali? 2 kali? Seharusnya kita harus sadar sebagai manusia, kalau tubuh kita kasih makan 1 hari 3 kali makan atau 4 kali makan, orang juga harus pikir roh kita ini juga harus kasih makan minimal seperti kita kasih makan apa? Daging tubuh ini. Kalau tidak
Torang pe manusia daging ini lebih besar dari apa? Roh kita. Karena apa? Manusia daging kita kasih makan 4 kali satu hari, roh kita satu hari cuma apa? Satu kali. Makanya tidak heran kalau sedikit-sedikit ketika kita mengalami pergumulan masalah, kita gampang apa? Kecewa, down, apa? Bersungut-sungut. Karena apa? Roh kita tidak kita pelihara. Itulah mengapa banyak manusia yang apa? Ketika dia dapat tantangan pergumulan, dia sudah mau baca Alkitab, semalas berdoa, semalas beribadah. Karena apa? Rohnya tidak dikasih makan dengan kuat. Mari kita bangun apa? Roh kita. Ciri-cirinya bagaimana orang kalau ketika rohnya kuat, dia walaupun ada masalah persoalan, kehidupannya tetap bersuka cita. Amin. Amin. Karena ketika apa? Roh kita tidak dikasih makan, ada masalah, ada persoalan, langsung kelihatan marah-marah, sedih, kecewa, loyo. Apa? Rohnya tidak kuat. Tetapi kalau ada masalah persoalan dia tetap bersuka cita, itu artinya rohnya tetap apa? Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pikiran yang apa? Sadar. Sadar karena apa? Kita berbeda dengan dunia ini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus memiliki pikiran yang sadar dan waspada supaya terang kita tetap bercahaya. Karena hari-hari ini iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dengan pikiran yang sadar dan waspada, kita akan menguasai kegelapan, bukan kegelapan yang menguasai kita. Jadi pentingnya hubungan kita tetap terjaga agar supaya pikiran ini tetap apa? Sadar. Ketika pikiran ini sadar, berarti di situ ada pola pikir yang dibaharui di dalam Tuhan. Karena ketika pola pikir itu berubah, maka di situ ada perubahan di dalam hidup kita. Karena kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, itu berarti kita sama saja dengan apa? Dunia ini. Karena apa? Tidak ada perubahan kehidupan kita. Tidak ada perubahan di dalam apa? Karakter kita. Jangan ada orang mengatakan, oh kita kok memang dari dulu begini begitu. Kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada perubahan. Hanya orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, di situ ada perubahan karakternya. Yang dulu dia suka memakai, sekarang dia nyanak pememakai. Yang dulu dia suka marah-marah, sekarang dia tidak suka marah-marah. Yang dahulunya dia hidup dengan penuh apa? Akar pahit yang apa? Yang mengakar dalam kehidupannya, tetapi sekarang dia bisa apa? Melepaskan pengampunan. Di situ ada apa? Perubahan hidup. Yang dahulunya dia sombong, sekarang dia hidup dengan rendah hati. Di situ ada apa? Perubahan hidup. Karena kalau tidak dari zaman dahulu dia sombong sampai sekarang dia tetap sombong, berarti dia tidak ada perubahan hidup. Jadilah terang. Itu apa? Sungguh hal yang tidak mudah kalau kita tidak hidup apa? Bergantung kepada Tuhan. Kita saja bertemu dengan orang lain, kalau orang melihat kita, ini orang sananya dia senyum, marah-marah, brot-brot DP muka, berarti hidupmu tidak menjadi terang bagi orang lain. Karena apa? Saya juga bilang sama suami saya, kalau kita sudah hidup di dalam pelayanan seperti ini, orang kenal, orang tidak kenal, apalagi kalau orang sudah senyum duluan, kalau kau tidak senyum karena kau merasa tidak kenal, kau tidak menjadi berkat. Tetapi ketika siapapun yang lewat, hal-hal kecil saja, senyum, memberikan senyum kepada orang, kita sudah menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Karena senyum kita itu Tuhan kasih pat orang itu gratis. Jadi tolong jangan pakat-pakat mau kasih senyum pak orang lain.
Seperti Ibu Ance di sini, orang yang murah sekali senyum. Dalam keadaan apapun saya selalu lihat dia tersenyum, tetapi dia senyum-senyum sendiri ya. Hidup di dalam terang Tuhan berarti ada sukacita yang apa? Mengalir, terpancar dari kehidupanmu. Itu apa? Orang melihat saja orang sudah merasa terberkati dengan hidupmu. Mungkin waktu itu orang dari mana, orang lagi marah-marah, engkau tersenyum, ya itu sudah apa? Sudah membuat hati mereka sukacita, saling mendahului dalam memberi apa? Hormat, terutama kepada apa? Orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi terang, di situ dikatakan terang itu harus menghasilkan buah. Di dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan, Efesus 5 ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ketika kita menjadi terang, itu artinya kehidupan kita menghasilkan buah, yaitu kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, kehidupan kita berdampak bagi orang lain, kehidupan kita menjadi solusi bagi orang lain, dan kehidupan kita ada perubahan dalam pola pikir kita, dan pola pikir mempengaruhi apa? Tindakan kita, mempengaruhi perbuatan kita. Tujuannya adalah supaya apa? Di dalam Matius 5 ayat 16 kita kembali lagi di awal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan kita supaya kita menjadi terang adalah supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuannya yaitu supaya Bapa dimuliakan, bukan kita dimuliakan, tetapi apa? Bapa dimuliakan melalui apa? Kehidupan kita. Dan yang terakhir, ada janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup menjadi terang. Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 22, di situ Tuhan berjanji untuk supaya kita menjadi terang, ada berkat bangsa-bangsa yang disediakan bagi kita. Mari kita baca sama-sama Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat selanjutnya nanti kita baca di rumah. Jadi janji Tuhan bagi kita semua untuk menjadi terang, yaitu ada apa? Pertama, supaya Bapa dimuliakan, dan janji Tuhan supaya kita mendapatkan berkat bangsa-bangsa. Jadi ketika Tuhan memberi perintah, tidak asal-asal perintah, namun di situ ada tujuan, dan di situ juga ada apa? Janji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menerima dan meresponi setiap firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, kehidupannya pasti berbuah. Amin. Mari kita tundukkan kepala.